Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nur Karoma, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang, kelas 006 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya melakukan pembelajaran untuk uji kinerja pada tanggal 13 Desember 2022 pada kelas 4 di UPT SD Negeri 19 Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Ya, baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Oh ya, Balkis, silahkan Balkis. Sudah siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum saya mulai, saya ingin tanya terlebih dahulu. Di sini coba dilihat temannya samping sebelah kanan, sebelah kiri masuk semua. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Baik, alhamdulillah berarti sehat semua ya. Anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong silakan dicek kolong-kolong mejanya. Kemudian ada sampah, silakan langsung dibuang. Ini jurusan bangkunya nih, jurusan bangkunya ya. Sudah lurus semuanya. Baik anak-anak, ya terima kasih yang sudah buang sampah. Sekarang Bu Ima ingin kalian nyanyikan lagu nasional. Anak-anak tahu lagu Hari Merdeka? Tahu. Baik. Siapa yang ingin memimpin lagu Hari Merdeka? Ya, Faiz, silakan. Diri. Mari kita menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. 1, 2, 3, mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih digadu badan. Kita tetap. Tadi sudah menyanyikan lagu, judulnya apa Nana? Hari Merdeka. Biar kita tambah semangat lagi, silakan sekarang tepuk semangat dulu ya. Apa minta tolong Nak dipimpin untuk tepuk semangat. Baik, di sini Bu Rima ingin menanyakan kepada kalian, ya, adakah di antara kalian yang punya pengalaman yang menyenangkan dalam hidup ini? Siapa? Silakan tunjuk jari. Teman-teman di dinasti Ya, itu sama siapa saja Tisha? sama Ara, Balkis, dan Syabila Oh, kapan kejadiannya? Kamu masih ingat? waktu kelas 3. Waktu kelas 3. Seneng nggak Tisha di situ? Senang. Senang. Baik, tepuk tangan untuk Tisha. Siapa yang punya pengalaman yang menyenangkan selain Tisha? Ya, Salsa, silakan. Sama keluarga Di mana itu Salsa kejadiannya? di pantai Di pantai. Masih ingat kapan kejadiannya? waktu kelas 2. Waktu kelas 2. Di sana senang tidak? Senang. Ngapain saja di sana Salsa? Di pantai. Main. Bermain apa? Pasir. Untuk Salsa ya. Selain Salsa sama Tisa, ada yang punya pengalaman yang menyenangkan selain berdua itu ada? Iya, apa Bagas? Mendapatkan hadiah karena apa Bagas? Oh iya, tepuk tangan untuk Bagas. Ya, baik anak-anak, dari tadi yang pengalaman yang menyenangkan, Bu Ima yakin itu pasti membekas di pikiran kalian ya, dan juga perasaan kalian.
pelajaran sebelumnya, adakah yang masih ingat pelajaran apa yang kita sudah pelajari? Ya, silahkan Rani. Teks informatif ya. Teks informatif itu adalah teks yang berisi apa anak? Informasi. Selain itu ada yang masih ingat? Ya, Resha. Kalimat transitif ya betul, dan intransitif. Kalimat dan Resha. Kalimat yang menggunakan objek disebut kalimat apa Nana? Transitif. Kalau kalimat yang tidak menggunakan objek disebut apa? Kalimat intransitif. Intransitif. Anak-anak kalian sudah belajar tentang teks informatif, kemudian tadi juga belajar tentang kalimat transitif dan intransitif. Selain keduanya itu kalian sudah belajar apa sebelumnya? Ya, ini tokoh, permasalahan, dan juga kata hukum. Ya, tokoh itu pelakunya peristiwa. Sedangkan kalau permasalahan itu ada permasalahan apa? Kalau kata hukum, anak-anak masih ada yang ingat kata hukum? Contohnya apa saja? Ada ingat ya Tisha? Jalani sedangkan. Ya bagus, tepuk tangan untuk Tisha anak-anak. Nah, selain ketiga materi itu ada lagi kata tanya. Ada yang ingat tentang adik Simba? Masih ingat? A itu apa anak-anak? D itu apa? A itu apa? C itu apa? Siapa? Itu apa? Ba itu apa? Nah, itu kata-kata tanya. Nah, anak-anak, sekarang kalian akan belajar tentang teks narasi. Kemudian kalian akan nanti secara berkelompok menuliskan teks narasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, sekarang coba dikeluarkan buku tulis bahasa Indonesia. Bu Ipa, di sini ada tayangan, silahkan dicatat untuk hal-hal yang penting. Sudah dikeluarkan buku tulisnya anak? Sudah ya. Sekarang coba diperhatikan di depan semuanya. Ini kalian belajar tentang teks narasi. Apa Bu teks narasi itu? Nah, ini ada penjelasannya. Kak I, tolong dibaca nak teks narasi. Teks narasi adalah teks yang bertuliskan peristiwa yang ditulis secara berurutan. Nah, di situ yang perlu kalian garis bawahi, teks narasi adalah peristiwa yang ditulis secara berurutan. Jadi ada urutannya, anak. Kemudian untuk yang tujuan teks narasi, silakan kita dibaca. Tujuannya teks narasi. Tujuan dari teks narasi adalah untuk memberikan informasi, hiburan, dan pengetahuan bagi para. Kalau kalian belajar teks informatif itu adalah teks yang berisi informasi. Kalau teks narasi ini kalian belajar tentang teks yang tujuannya berfungsi untuk hiburan. Ya, anak-anak, itu perbedaan antara teks narasi dan teks informatif. Kemudian selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks narasi. Yang pertama yaitu berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa. Kemudian memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Kemudian terdapat suatu peristiwa maupun konflik ya. Peristiwa maupun konflik itu anak-anak bisa masuk ke permasalahan. Nah, kemudian ingat ada unsur-unsur pembentuknya seperti judul, latar, alur, tokoh, dan amanat. Nah, ini yang perlu kalian ingat-ingat ya anak-anak. Untuk ciri-ciri unsur kebahasaannya itu ada kata kerja transitif dan intransitif ya. Kemudian ada juga kata hukumnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, sekarang saya lanjutkan untuk berikutnya. Ini Bu Irma mengingatkan kembali ya. Kalian sudah belajar tentang kata hukum. Nah, di sini ada kata hukum pertentangan dan juga kata hukum gabungan. Kalau pertentangan, dia bertentangan antara kalimat yang pertama dan kedua. Misalkan di sini contohnya, Bu Ima cantik tetapi kurang pintar. Nah, seperti itu. Cantik kan
bagus ya anak-anak ya. Kurang pintar itu kurang bagus ya. Jadinya berlawanan apa? Berlawanan arti ya. Makanya menggunakan kata hukum yang bertentangan. Ada tetapi, kemudian apa lagi anak-anak? Melainkan, kemudian apa lagi? Sedangkan ya, pintar itu. Kemudian kita lanjutkan ke kata hukum gabungan. Kalau kata hukum gabungan dia memiliki kedudukan yang sama. Contohnya di situ menggunakan dan, kemudian serta, sama lagi pula. Sampai sini masih ingat anak-anak? Masih ya, ini masih pelajaran yang sebelumnya. Kemudian saya ingatkan lagi untuk kata hukum. Di sini kata hukum waktu. Kata hukum waktu itu menggunakan setelah, sejak, selanjutnya, sebelum. Kalau kata hukum urutan itu dia menunjukkan urutan antar kalimat dan paragraf. Ada contoh-contoh kata hukum lainnya ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada contoh teks narasi. Coba tebak yang diberi Bu Ina stabilo warna biru ini apa maksudnya? Ada yang tahu? Silakan Tisha ya. Iya betul, ini namanya adalah kata hukum. Ada tetapi, tetapi termasuk kata hukum apa anak? Bertentangan. Ya, baik. Di sini ceritanya Jupri. Coba silakan saya beri waktu 5 menit. Silakan dibaca di dalam hati ya. Ini tentang apa ceritanya, nanti Bu Ina akan bertanya. Sekarang Bu Ina ini tanya, di situ tokohnya namanya siapa? Ya, Ara silakan. Jupri. Iya betul, Jupri. Ada yang tahu di situ permasalahan apa yang dialami oleh Jupri? Kecelakaan. Sekarang Bu Ina ini tanya, mengapa Jupri bisa kecelakaan? Siapa yang bisa jawab? Ya, Pak I. Menabrak siapa di sini anak-anak? Menabrak orang yang sedang menyeberang jalan. Ditabrak sama si Jupri. Itu masuk ke permasalahan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, anak-anak contoh teks narasi ini adalah berdasarkan kenyataan. Ya, kalian bisa belajar dari teks narasi ini yang harus kita ambil hikmahnya dari kejadian ini, yaitu apa anak-anak? Tidak boleh apa? Harapan? Ya, saya lanjutkan. Di sini adalah langkah membuat teks narasi. Yang pertama yaitu tentukan topik atau tema yang akan ditulis. Kemudian tentukan peristiwa-peristiwa yang akan diceritakan. Bagikan peristiwa ke dalam awal, perkembangan, dan akhir cerita. Buatlah rincian peristiwa dan susunlah menjadi paragraf. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini menulis teks narasi berdasarkan gambar. Ini yang sudah kalian pelajari. Adik Simba anak-anak ya. Kata tanya adik Simba. Apa? Gitu apa anak-anak? Gimana? Apa itu apa? Kapan? Coba semuanya sekarang bilang dulu. Ini tanya ke Ilham. Si itu apa Ilham? Siapa? Pintar. Argan. Itu apa Mengapa? Balgis. Itu apa Balgis? Bagaimana? Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Selanjutnya yaitu di sini Bu Ina ada gambar. Ya, kira-kira ya anak-anak ini kalau melihat dari gambarnya ini, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, ini gambar apa sih di sini? Ayo silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ya Tata, Ibu dan Ani ya. Kalau ini kan tadi diomongkan sama Tata, anak ini namanya si Ani ya. Boleh anak-anak, misalkan ini bukan Ani, misalkan diganti Anita, boleh ya. Baik, kemudian ada yang bisa mengira-ngira ini mereka sedang apa anak-anak? Iya, Niko. Mereka sedang apa Niko? Ya, bisa keluar di tempat berbelanja.
Membawa apa anak-anak di sini? Ya Firja, membawa tas belanja. Baik anak-anak, coba kita perhatikan lagi. Nah, kalian untuk memudahkan dalam membuat gambar ini menjadi teks ya, paragraf yaitu teks narasi, kalian bisa menggunakan di sini ini pertanyaan pemantik. Nah, di sini Bu Ina menyediakan pertanyaan pemantik ini berdasarkan kata tanya yang sudah kalian pelajari yang ada di Simba itu anak-anak. Nah, di sini yang pertama saya tuliskan apa yang sedang dilakukan orang dalam gambar. Tadi kan kalian sudah menjawab ya temanmu. Katanya ini habis belanja. Mari kita cek anak-anak untuk jawabannya ya. Di sini Bu Ina juga sudah menyediakan jawabannya. Pulang dari membeli barang, keduanya berbincang asyik dan saling bertatapan. Kemudian yang kedua ada yang ingin menjawab di mana kegiatan pada foto tersebut. Ya silakan ditulis di luar tempat belanjakan kegiatan. Di sini karena Anita dan Ibu membutuhkan beberapa barang. Terlihat dari keduanya membawa apa anak? Tas belanja. Coba pertanyaan yang nomor 6 sekarang. Bagaimana ekspresi orang tersebut? Silakan. Senang terlihat dari tersenyumnya si ibu ya anak ya. Kira-kira ini ya bukan ditanya. Kalau kalian berbelanja sudah dapat sepatu, kemudian tas, senang tidak kalian anak-anak? Senang sekali. Ya sama dengan gambar ini. Sampai sini aja yang ditanyakan. Iya. Kita lanjutkan ya anak ya. Nah, dari kalimat-kalimat tadi anak-anak ya, Bu Ina jadikan ini sebagai paragraf. Ini disebut teks narasi. Ingat anak-anak untuk teks narasi ini, Rido, tolong perhatikan. Ada judul di atas. Bu, judulnya bagaimana cara memberikan judul? Sesuaikan dengan gambarnya anak-anak. Di sini Bu Ina beri judul sepulang berbelanja. Ya, kemudian saya urutkan kalimatnya tadi. Kemudian saya beri kata hubung. Ya, kata hubungnya di sini bisa setelah, kemudian apa lagi? Sebelum winter ya, karena itu juga termasuk kata hubung. Akhirnya padu menjadi satu paragraf. Sampai sini aja ditanyakan. Nah,
silakan Deji. Silahkan maju ke depan. Perhatikan anak-anak ya, di sini nanti di LKPD itu kalian tulis nama kelompoknya, kemudian ditulis nama anggota kelompoknya, ditulis nama lengkap dan juga nomor presensinya. Kemudian coba dibuka di amplop yang sudah berikan, di situ ada gambar. Ya, gambarnya ada berapa anak? Nah, itu masih tidak urut. Tugas kalian adalah mengurutkan gambar tersebut. Kemudian dari gambar tersebut beri judul ya anak. Terus masing-masing gambar buatlah 4 kalimat ya. Dari 4 kalimat itu nanti dijadikan 1 paragraf. Menjadi teks apa anak? Narasi. Teks apa anak? Narasi. Nah, ya harus ada judulnya. Kemudian di kertas folio itu kalian juga tuliskan kendala selama melakukan diskusi ya. Ada kendala apa saja ya. Kemudian kalian juga menuliskan alat dan juga bahan yang dibutuhkan di situ. Sampai sini aja ditanyakan. Semuanya sudah siap untuk mengerjakan? Saya beri waktu 20 menit, cukup anak-anak? Cukup. Pintar semuanya. Silakan sekarang kita jawab. Gambar 1 akan dibacakan oleh Afrika. Akan dibacakan oleh Fahri. Setelah bermain hasil lihat dari kelompok kami, apakah ada komentar? Ya, silakan Tika. Kata-kata kalian sudah bagus sesuai dengan ceritanya. Terima kasih. Terima kasih Tisha. Apakah Silakan duduk. Bintang nasnya. Coba anak-anak sekarang lihat semua untuk urutan gambarnya. Apakah sudah betul kelompok Garuda tadi urutannya? Sudah betul ya. Kemudian tadi ada tanggapan dari Tisha ya.
Sudah bagus kata-katanya seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya apakah ada yang maju? Kelompok siapa yang maju? Pak Apel silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi kami akan belajar dari kelompok kami. Siapa kalian? Kelompok apel. Mana semangatmu? Ini. Siap, kelompok apel. Tangguh, kuat, ceria, manis. Tepuk tangan yang Pak Apel, anak-anak. Gambar nomor 3 akan dibacakan oleh Caca. Istri asli kami sedang memakan kue dengan enak. Mereka berbincang-bincang. Gambar nomor 4 akan dibacakan oleh Tisa. Keesokan harinya Andri sakit perut. Apakah ada komentar? Ya, Raisa. Menurutku cerita yang kalian tuliskan sudah selaras saja. Terima kasih Raisa. Apakah ada komentar lagi? Tidak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa yang berikan komentar? Raisa sama siapa? Ya, Tisha, kemudian Raisa. Coba anak-anak sekarang dilihat di alfabetnya masing-masing. Yang kelompok sudah semua. Sudah semua. Coba perhatikan itu tadi sudah disebutkan. Untuk urutan gambarnya sudah betul apa masih salah anak-anak? Sudah betul. Kemudian Bu Ina yakin ya, untuk kalimat dari tiap gambar pasti anak-anak tiap kelompok juga berbeda-beda. Tetapi nanti akan saya koreksi, disesuaikan dengan gambarnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada yang ditanyakan. Silakan ketua kelompok dikumpulkan LKPD-nya ke saya. Yang hanya bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah di tempatnya masing-masing. Baik, silakan sekarang perhatikan ke saya. Selama kalian berkelompok tadi, adakah yang ingin menyampaikan kendala? Selama berkelompok, ya silakan Tisha. Andri dan Raffi tidak ikut mengerjakan. Kenapa kok tidak ikut mengerjakan, nak? Bermain sendiri. Untuk kelompok lainnya, adakah yang anggotanya juga tidak aktif di kelompoknya? Ada? Sudah tidak ada. Baik. Ketika ada permasalahan dalam kelompok, silakan ya dicari solusinya bagaimana. Bu Ima menyampaikan berkali-kali, kalian harus membagi tugas. Ada yang bagian menuliskan gambar ya. Kemudian ada juga yang bagian apa? Menuliskan kalimat-kalimatnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Iya. Coba saya sekarang tepuk semangat semua. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Yang tadi sudah belajar apa saja? Ada yang ingin menyampaikan tadi belajar apa saja? Ya Pak Is, silakan. Teks narasi, pinter ya. Menulis teks narasi. Kemudian kita belajar apa saja selain teks narasi? Ada yang ingin jawab, Firda? Iya, ada kata, hubung ya. Menulis teks narasi berdasarkan gambar seri ya. Ada gambarnya. Kalian sudah mengurutkan. Nah, sekarang Bu Ima ingin tanya, teks narasi itu apa sih anak-anak? Teks yang silakan tunjuk jari yang ingin jawab, Vino ya. Apa Vino? Mengenai suatu peristiwa. Ya, betul anak-anak. Teks narasi itu adalah teks yang mengenai suatu peristiwa yang diceritakan secara berurutan. Tujuannya yaitu untuk menghibur. Sampai sini aja yang ditanyakan.
bagus, Bu Ima punya tantangan lagi. Di sini Bu Ima ada evaluasi. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Sanggup anak-anak? Sanggup. Baik, saya mulai ya. Diberi nama lengkap dan juga langsung diberi nama lengkap ya anak-anak sama nomor presensinya ya. Paham anak-anak? Langsung dikerjakan ya, waktunya 5 menit. Ya habis, silakan dikumpulkan berderet. Silakan maju dan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik anak-anak, ini nanti yang lembar evaluasinya ini akan Bu Ina koreksi. Soalnya akan saya informasikan nilainya yang di bawah 75 akan saya beri remedi. Kemudian nilainya yang di atas 75 akan saya beri pengayaan. Untuk yang remedi, anak-anak akan mengerjakan soal di kitab bahasa Indonesia halaman 118. Kemudian kalau pengayaan, anak-anak mengerjakan kitab bahasa Indonesia halaman 122. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Baik, kalau begitu untuk pembelajaran hari ini adakah yang ingin menyampaikan pesannya? Iya, Aras. Saya menulis karena menulis melatih kemampuan berbahasamu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Aras. Baik, anak-anak, itu adalah pesan yang bisa disampaikan oleh temanmu. Uma juga mengharapkan ya kalian rajin-rajinlah membaca, karena nanti dari membaca anak-anak akan termotivasi untuk menulis. Kemudian saya infokan juga untuk pelajaran selanjutnya kalian belajar tentang gagasan pokok dan pendukung ya. Tetapi ini di teks narasi. Paham sampai sini